Bisa dilihat slide-nya semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa yang Anda lihat? Well to seismic tie ya. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas mata kuliah seismik ya. Hari ini kita akan bahas dua mata topik yang bentar. Hari ini kita bahas well to seismic tie. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai seismic inversi. Bagaimana kita memanfaatkan seismic inversi untuk memperoleh hasil inversi yang lebih baik ya. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai seismic well tie. Ya, tidak bisa dihapus. Nah, apa tujuan kita melakukan well to seismic tie? Jadi well to seismic tie itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengikat data sumur terhadap data seismik. Itu saja ya. Data sumur terhadap data seismik. Misalkan saya punya, saya pindahkan di sini. Misalkan saya punya sumur di sini. Sumur itu ya seperti sumur ya. Kita punya lubang ke bawah sini, borehole-nya. Kemudian kita masukkan alat kita untuk merekam ya. Merekam apa? Merekam properti fisik seperti P-wave, S-wave, apalagi ada densitas, ada gamma ray, dan seterusnya. Ini direkam, dimasukin ke bawah untuk melihat batas-batas perlapisan atau melihat anomali yang ingin dikejar. Nah, kemudian kita punya data seismik. Data seismik seperti yang udah Anda umum lihat, itu data seismik. Prostek ya. Pristek gitu. Ini data seismik. Ini adalah batas-batas horizonnya. Horizon. Nah, sumur itu berada dalam domain depth. Ya kan? Anda masukkan ini, Anda ukurkan per tiap kedalaman, tiap 5 feet misalnya, atau 0,5 feet Anda ukur. Dan seterusnya ya. Sedangkan seismik Anda dalam domain waktu, time. Jadi sesuatu yang berbeda. Kita punya sumur dalam domain depth, time, seismik kita dalam domain time. Nah, padahal keduanya haruslah kita korelasikan. Sumur kita bawakan ke seismik. Kenapa? Karena sumur ini datanya akurat. Bagaimana tidak akurat orang kita mengukur langsung bendanya ke bawah permukaan, ya kan? Seperti yang di bawah ini. Jadi kita misalkan punya beberapa perlapisan geologi, katakanlah ini perlapisan sand, shale, karbonat, begitu ya. Kita ukur ke bawah, kita jatuhkan alat loggingnya, atau kita ambil core-nya. Lalu kita punya bahwa kedalaman ini adalah batas litologinya, begitu dan seterusnya ya. Sedangkan data sumur kita, seismik kita itu masih dalam domain time. Tujuan kita bagaimana data seismik dan data sumur itu dikorelasi atau diikat. Tie. Tie di sini artinya diikat, well tied. Nah, kemudian data apa yang kita sebarkan dari sumur ke data seismik? Ada banyak, ada marker. Marker itu apa? Marker itu adalah batas-batas perlapisan yang sudah real kita lihat. Kita kan udah tahu nih bendanya kan, kita lihat langsung dia ke bawah sini. Tetapi sumur itu kan tidak luas cakupannya, hanya sekitar sini doang kan. Karena dia satu dimensi, dia melihatnya ke bawah. Ya. Sedangkan seismik kita bisa 3 dimensi, bisa 2 dimensi.
Jadi keduanya kita korelasikan, maka bisa mendapat penampang yang lebih luas cakupannya. Data seismik dan data sumur tadi diikat caranya, nanti akan saya jabarkan. Prosesnya itu simpelnya kalau kita punya properti pieces di dalam log ini berupa P-wave dan S-wave dan densitas, kita bisa peroleh AI kan, acoustic impedance ya. AI adalah rho dikali V. Rho dikali V kita punya RC, reflectivity coefficient. Reflectivity coefficient kita punya seismic trace, sintetik, karena kita konvolusikan dengan wavelet. Nanti akan ada sintetik wavelet dan seterusnya. Itu akan kita bandingkan dengan seismik. Kita lihat ya. Tujuan kita melakukan WLTA itu mengikatkan sumur. Jadi WLTA ini saya ulangi adalah proses bagaimana kamu mengikat sumur dengan seismik. Karena sumur ini sudah pasti benar karena di satu dimensi, sedangkan seismik kan relatif kita melihat amplitude. Sedangkan well kita sudah tahu absolutnya itu litologinya apa. Sedangkan seismik relatif artinya kalau dia besar begini, wiggle-nya mungkin dia ini menggambarkan sen. Mungkin masih ya, ada kata mungkin di sana karena dia relatif. Makanya ada interpretasi kuantitatif, interpretasi kualitatif dan seterusnya. Sedangkan sumur ya bendanya sudah ada. Sudah tahu kita batunya. Maka keduanya haruslah kita ikat supaya apa? Supaya benar ya, supaya nanti kita bisa lihat kebenaran yang mutlak. Gitu ya. Lalu kita butuh data apa saja yang kita gunakan di dalam seismic WLTA ini. Ada data yang kita butuhkan, pasti data seismik, karena kan tujuan kita mengikat data seismik. Data seismik formatnya sequai atau formatnya yang lain, biasanya sequai. Bisa 2D, bisa 3D. Lalu data well, data sumur. Sumur tadi ya, sumur, kamu punya sumur, punya alat pengukurnya. Apa saja yang direkam? Ada logsonic biasanya. Logsonic. Logsonic ini apa? Logsonic ini bisa saya gambarkan yang lebih representatif. Biasanya bentukannya begini, logsonic itu. Nah, ini log P-wave. Tetapi dia masih terhadap depth dan amplitude P-wave-nya. Dan ada S-wave dan seterusnya. Biasanya disimpan di dalam penyimpanan yang namanya LAS. LAS itu apa? Itu format data, menyimpan data sumur namanya log ASCII standar. Panjang dari LAS. Karena data sumur itu disimpan di ASCII. ASCII itu bisa Anda buka dengan notepad. Ya. ASCII file, teks ya, tekstual. Lalu ada data checkshot. Checkshot ini apa? Checkshot ini adalah, tadi Anda ingat bahwa sumur kita itu berada dalam domain depth. Ya kan? Sedangkan seismik berada dalam domain time. Kamu kalau punya seismik penampang, ini penampang seismikmu misalnya, yang terjadi ke bawah sini adalah two-way time. Waktu pantulnya. Ini amplitude-nya. Waktu dia. Sedangkan ini sudah dalam depth. True depth ya. Atau measure depth. Nah, checkshot gunanya adalah untuk mengubah sumur yang dalam depth ke time. Supaya apa? Tujuan kita mengkorelasi. Korelasi artinya dalam domain yang sama dong. Masa time, seismiknya time, depth-nya, sumurnya depth kan nggak bisa kita korelasi. Korelasi itu artinya begini. Kamu punya sumur, sintetik trace di sumurnya begitu. Tapi kamu punya seismik yang begini. Nggak bisa ini kita korelasi. Kenapa? Ini masih depth. Sedangkan ini sudah time. Pasti wiggle-nya kan tersqueeze di dalam domain depth. Sedangkan di time dia lebih lebar. Pasti. Karena dia diukurnya di dalam domain yang berbeda. Tujuannya bagaimana kita melakukan checkshot tadi? Kita nanti akan dapatkan hubungan two-way time sebagai fungsi dari depth. Jadi kita punya persamaan, kalau saya punya depth sekian,
maka berapa saya harus ubah ke dalam domain time gitu ya. Itu pasti hubungannya dengan velocity, nanti akan kita bahas. Cukup sederhana prosesnya. Nah, itu data yang dibutuhkan. Kemudian data apa lagi? Ada well marker kalau kita ingin melakukan picking horizon. Well marker itu apa? Well marker itu adalah batas-batas litologi di dalam domain log. Nah, ini batas litologi 1, litologi 2, 3, dan seterusnya. Misalnya. Ada well track. Well track itu yang itu tadi. Ada p-wave. Ini well track namanya, track. Sebenarnya dia data seismik ya, data sumur juga yang ini. Dan peak horizon. Ya. Jadi kita picking horizon di data seismik. Itu data yang kita gunakan. Ya. Data yang kita gunakan ketika kita melakukan well time. Untuk apa digunakan well time ini? Yaitu tadi, kamu misalkan melakukan inversi, punya data seismik, punya data sumur, ini seismik, sumur, well, untuk memperoleh penampang CVP, PS atau densitas, harus kita ikat dulu sumur dengan seismik. Kenapa? Karena nanti kita butuh horizon di sini. Horizon. Nggak bisa seismik saja langsung memperoleh inversi. Nggak bisa. Harus punya sumur. Kenapa? Karena nanti ada proses yang namanya initial model ya. Ini kecuali kita tidak menggunakan model base ya. Spark spike juga dia menggunakan. Ada yang ditanyakan sejauh ini dulu? Pelan-pelan saja kita bahas ya. Nah, sekarang setelah kita peroleh itu tadi apa namanya prosesnya bagaimana kalau kita punya data? Caranya simple. Pertama, data seismik yang kita peroleh, seismik data ini, kita ekstrak waveletnya dari data seismik. Wavelet itu apa? Wavelet itu adalah bentuk sumber gelombang yang kita berikan. Jadi kalau kita ledakan dinamit, bentuk dinamit itu gimana sih kalau kita tuliskan dalam bentuk gelombang? Nah, itulah wavelet itu. Caranya bagaimana untuk memperoleh bentuk gelombangnya? Bisa melakukan ekstraksi dari data seismik. Data seismiknya kan itu trace, kita bisa ekstraksi menjadi statistical wavelet. Kan? Atau bisa dari model data sumur, well base. Atau bisa ya dari yang lain. Anda bisa itu kalau menggunakan Amundsen Russell, pilih-pilih dia. Tidak data yang mana ya. Ada data well. Lalu dari seismik kita peroleh ekstraksi wavelet. Lalu data well, sumur, kita menggunakan sonic dan densitas. Sebentar ya, saya tinggal sebentar. Cek. Suara saya terdengar dengan jelas? Apa Terdengar, Pak. ada suara berisik nggak? Enggak ya? Oke. Nah, tadi proses Welta itu bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita dari data seismik setelah kita dapatkan wavelet, data sumur, kan begini data sumur kan kamu punya log sonic. Log sonic itu yang log P-wave ya. Sonic itu sama dengan P-wave. S-wave ya. Kita peroleh begitu kan. Misalnya gitu ya. Kalau log densitas juga mungkin mirip-mirip dia bendanya ya. Ini kita kalikan log P-wave dengan densitas, hasilnya apa? P-wave dikali densitas. Ada yang ingat? Apa hasilnya? Impedensi, Pak.
acoustic impedance ya, AI ya. Kalau kita kalikan P wave dapatnya AI, ya kan? Dapatlah AI-nya, misalkan begitu ya. AI-nya biasanya putus-putus begini. Ini adalah log AI. Jadi dari sini kita kalikan dapatlah log AI di situ. Nah, setelah dapat log AI, kita bisa menghitung RC kan? Iya, Pak. RC itu apa rumusnya kalau kita punya dari AI? AI bawah dikurang AI atas per AI bawah ditambah AI atas, Pak. Ya, benar ya. Itu kita punya log RC. Log RC itu sebenarnya menggambarkan batas-batas perlapisan kan? Nah, dapatlah seperti ini yang sudah sering saya gambarkan paku-paku seperti ini, spike ya, seperti paku ditempel begitu ya. Ini supaya saya dapat seismic trace, saya apakan? Ini kan RC ini belum seismic. Saya apakan supaya dapat seismic trace? Konvolusi dengan Dikonvolusikan ya, Pak. Dengan wavelet. wavelet. Nah, ya, kita konvolusikan dengan wavelet. Nah, waveletnya dari mana? Waveletnya dari seismikmu tadi. Seismik kita ekstrak, prosesnya bagaimana tidak perlu kamu tahu matematisnya. Intinya kita ekstrak dia supaya dapat seperti ini, benda wavelet yang sudah kamu sering lihat. Kita konvolusikan dengan RC dari sumur tadi, dapatlah seismic trace sintetik. Seismic trace sintetik, ya kan? Nah, seismic trace sintetis itu nanti kita bandingkan dengan seismic real. Bagaimana lagi itu ceritanya? Begini, kalau misalkan kamu sudah peroleh seismic trace dari proses konvolusi antara data sumur dengan wavelet, kan kita punya penampang seismik tuh di sini. Punya penampang seismik begini misalnya. Ya kan? Penampang seismik. Seismik ini bisa melalui lintasannya, misalkan saya gambarkan base map-nya di sini. Base map itu bird view dari atas. Punya lintasan seismik 2D misalnya, 2D naik dari sini. Dia sumurnya di sini. Melewati sumur ya, kalau kita gambarkan ada di situ tuh. Seismic trace sintetikmu yang tadi, setelah kita ubah dengan check shot dalam domain time. Jadi ini kan setelah diubah ke dalam domain time, dari depth tadi, datanglah dia di sini. Posisinya sama. Nih. Sekarang kamu lihat bahwa setelah kita ubah dari domain depth ke time dari data sumur tadi, punya data sintetik, ini namanya synthetic trace, ini adalah real, yang merah, bahwa peak dan peak di real dan sintetik tidak sama. Itulah tujuan kita melakukan well time. Mengikat supaya peak yang harusnya kita bandingkan antara sintetik dan real yang dekat-dekat dengan sumur. Ini kan trace data seismik kita kan banyak, itu bisa ribuan kan. Cukup ambil satu yang paling dekat dengan sumur, posisinya ya. Jadi kalau sumurmu di sini, maka ambil 2 atau 3 trace, dirata-ratakan, dibandingkan berarti ambil yang ini, ya kan? Yang merah di belakang itu. Proses well tie itu adalah menyamakan level dari sintetik dan real. Level maksudnya apa? Kalau peak di sini kita anggap sama dengan di sini, maka ini harus sama. Kan litologinya sama kan? Orang bendanya di situ. Baik kita menghitung dengan seismic real maupun dengan sintetik semestinya sama kan? Nah, kalau tidak sama bagaimana? Kita lakukan stress and squeeze. Stress and squeeze and sieve apabila perlu. Stress and squeeze itu maksudnya apa? Kalau misalkan saya gambarkan di sini, yang hijau, ini semestinya, horizon ini semestinya ketemu dengan horizon yang ini. Tetapi ada perbedaan ketinggian. Maka harus saya tarik. Apa yang saya tarik? Yang saya tarik adalah seismiknya. Saya geser dia, saya squeeze. Artinya saya koreksi supaya dia lebih lama waktu tibanya. Supaya mereka dalam jarak yang sama. Misalkan ini, saya tarik ke sini.
Ini levelnya sama nih. Kan saya tarik. Ini dengan ini, nah, begitu proses oil tie. Kita stress and switch. Lalu setelah itu, maka sudah sama posisi antara data real dan data sintetik. Sedangkan data sintetik, karena di data sumur, kita bisa memperoleh data yang sebenarnya kan. Karena bendanya kita lihat dengan langsung. Kita bor ke bawah, kita lihat bendanya. Di data sumur, kita bisa peroleh banyak hal. Punya marker. Marker itu adalah batas-batas perlapisan dari data sumur. Markernya di sini misalnya. Markernya di sini, ya misalnya nih. Ini adalah batas perlapisan sand. Misalkan ini dari data sumur, kita lihat ini adalah batas perlapisan karbonat. Ini adalah shale. Misalnya. Tadi kan kita udah tahu batas-batas itu. Setelah kita ikat sumur dengan seismik. Picking horizon tinggal menyebarkan batas-batas yang sudah terikat itu ke semua data seismik. Tinggal digeser dia. Ini datanya ke sana tuh. Ini datanya ke situ. Ini datanya ke sini. Ini datanya ke sana. Nah, begitu. Paham sejauh ini? Bisa diikuti? Nah ya. Gunanya apa ya? Kalau kita sudah bisa menyebarkan batas-batasnya, maka seismik itu bukan interpretasi yang relatif tadi lagi, tetapi sudah yang real. Seolah-olah karena kita sudah sebarkan data sumur ke semua data seismik. Gitu ya. Itu adalah proses well time. Kenapa? Karena kita butuhkan untuk seismik inversi. Kalau kita ingin melakukan inversi seismik, maka harus kita well tie dulu. Kenapa? Karena kita butuh horizon dalam proses well tie tadi. Jadi data seismikmu yang begini begitu, ini adalah horizon namanya. Kita buat garis-garis mendatar yang menggambarkan batas-batas perlapisan. Supaya nanti kita bisa menggenerate seismic inversi. Ini sebenarnya horizon itu gunanya untuk membatasi proses inversi sebenarnya supaya tidak kemana-mana. Itu adalah proses well tie ya. Nah ini tadi prosesnya untuk membentuk seismik tadi, seismik sintetik dari data sumur, punya layer model. Layer model ini apa? Ini adalah dari VP dikalikan dengan densitas atau ini adalah AI-nya. AI, ya kan? Ini satu litologi artinya ini litologi yang berbeda. Setelah itu kita dapatkan RC. RC berarti ini dikurangkan ini dibagi AI2 dikurang AI1 per AI2 ditambah AI1. Ya, itu ya, harus kami ingat selalu. Dapatlah paku spike-nya. Lalu kita konvolusikan dengan wavelet. Nah, wavelet saya begitu tampilannya. Dapatnya dari mana? Dari sumur, dari seismik, dari mana-mana. Bisa sintetik juga, dan pas atau Rika. Ini dikonvolusikan. Nah, perhatikan. Ketika kita menggunakan zero phase itu apa artinya? Zero phase itu artinya secara sederhana begini. Batas perlapisan itu nanti akan diinterpretasi tepat di tengah-tengah peak atau trough. Batas perlapisannya. Makanya ada di sini. Atau posisi dari batas perlapisannya ada di sini. Kenapa saya menggunakan wavelet yang zero phase? Kalau minimum phase, batas perlapisan itu tepat di titik beloknya. Misalkan ini titik beloknya kan kalau saya perpanjang, begitu kan? Maka waveletnya itu ada di sini. RC-nya itu ada di situ. Karena dia minimum phase. Nah, nanti kalau Anda interpretasi seismik, cek dulu datanya itu disimpan di dalam zero phase atau minimum phase. Kalau zero phase, maka sebarkan dia batas perlapisannya itu di peak-nya atau di trough, tergantung litologinya berubahnya bagaimana. Kalau minimum phase, di sini. Biasanya yang standar itu menggunakan zero phase karena lebih mudah untuk interpretasi. Batas-batas itu disimbolkan dengan yang besar atau yang negatif gitu ya. Oke, sejauh ini bisa diikuti proses well tie itu. Sekali lagi well tie itu hanyalah mengikat sumur dengan seismik. Ada yang ditanyakan? Ada ya.
Tanyakan kalau ditanya, ada yang tanya, tanyalah sekarang. Jadi, supaya tidak bingung ketika di ujian. Ya. Nah, kemudian apa checkshot tadi? Nah, checkshot tadi adalah bagaimana kita memperoleh hubungan antara time dengan depth. Koreksi ya, velocity yang kita peroleh. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini data sumur saya zoom di sini. Supaya ini data sumur, ini sumurnya ke bawah situ, itu sumurnya. Yang saya lakukan bagaimana? Saya buat shootnya di atas, lalu saya letakkan receivernya di tiap-tiap kedalaman. Ini kedalaman receiver 1. Saya buat bisa banyak, R1 misalnya. R2, R3, R4 sampai banyak. Beberapa kedalaman. Mungkin tidak semua ini ya, ini interpolasi saja supaya dapat banyak ya. Kan saya sekarang sudah punya tuh. Saya tahu kedalaman sesungguhnya karena saya letakkan R-nya, saya bisa ukur kedalamannya, saya bisa ukur waktu jelajahnya seterusnya. Sehingga saya bisa peroleh two-way time versus depth kan. Two-way time itu apa? Waktu dia menjalarkan ada reflektor detektornya kan. Ketika saya ledakkan T sama dengan 0, berapa milisekon dia sampai di sini, berapa milisekon sampai di situ dan seterusnya. Maka saya bisa peroleh hubungan antara depth dengan time. Seperti itu kan. Saya bisa peroleh nilai fungsi regresinya kan. Nah, fungsi regresinya nanti bisa saya mengubah sumur saya yang di dalam domain depth berubah menjadi domain time. Depth-nya dulu 100, berapa milisekon itu. Nah, itu bisa saya ubah dengan cara menggunakan checkshot seperti ini. Jadi saya set supaya shoot dan receivernya saya tahu geometrinya dengan jelas. Bagaimana tidak tahu karena kita meletakkannya itu tepat di bawah permukaan ya. Ini adalah beberapa konfigurasi checkshot. Nah, lebih luas checkshot itu, lebih general, lebih kompleks. Ya, VSP namanya, Vertical Seismic Profiling. Jadi dia kalau data shootnya banyak, bisa kita melakukan tomografi di batas segini tomografinya. Gitu ya. Dan bahkan bisa kita melihat seismik perlapisan di bidang yang seperti ini karena kita bisa tomografi bawah permukaan dan seterusnya. Tapi umumnya checkshot itu bisa digunakan untuk koreksi depth atau VSP bisa digunakan untuk profiling 2D secara vertikal. Tetapi untuk area yang di sekitar sumur. Itu tadi proses kita melakukan checkshot. Ini adalah checkshot. Karena kita harus butuh tuh data checkshot untuk koreksi depth tadi supaya sumur dan seismik kita berada dalam domain yang sama-sama dalam domain time. Nah, ini tadi data seismiknya, data checkshotnya kan, kamu bisa mengukur measure depth-nya atau tiap ini kamu interpolasi aja. Biasanya diukurnya nggak semua per kedalaman, hanya beberapa saja, ini hasil interpolasi saja. Dibuat dengan regular sampling time. Nah, two-way time-nya kan, kamu dapat tuh depth dan two-way time. Nah, kalau itu kamu bisa koreksi sumurnya dengan menggunakan persamaan itu tadi ya. Nanti di interpretasi seismik kuantitatif kita bisa ulik-ulik persamaannya ya. Nah, checkshot seperti itu. Nah, proses di software ini mungkin lebih software. Pertama kita ekstrak dulu wavelet-nya. Kita generate wavelet-nya. Generate wavelet itu bisa banyak caranya. Bisa diekstrak dari data seismiknya, bisa diperoleh dari sintetik menggunakan Ricker, bisa diperoleh dari well. Terserah. Tahu yang benar yang mana. Kita trial and error ya. Kita lihat dia lebih fit yang mana ketika melakukan well tie. Korelasi yang maksimum diperoleh dari mana gitu ya. Ini misalkan salah satu cara untuk melakukan ekstraksi statistikal dari data seismik, diambil secara statistik source-nya dapatlah ini. Nah, ini dia lebih jelas proses present switch yang tadi. Jadi, yang biru, kamu lihat itu yang biru yang ada di sini.
Itu data dari mana yang biru? Data dari log. Dapatnya dari mana? Dari data sumur. Prosesnya tadi konvolusi, dapat RC-nya dulu, dapat AI-nya dulu. Dapatlah ini, sudah jelas pasti sudah kamu tahu. Yang merah ini datanya dari mana? Ini adalah data real. Data real yang paling dekat dengan sumur. Ambil satu trace yang merah ini. Pindahkan dia ke samping situ. Dibuat dia banyak supaya visual mata kita lebih enak. Jadi supaya satu nih kan sama semua bendanya. Dibuat banyak begitu supaya lebih enak ketika kita melakukan WLTI. Data sintetik dengan data real diapakan? Diikat. Diikat itu kita tandai ini sebenarnya levelnya di situ. Ini sebenarnya levelnya di sini. Ini levelnya di situ. Ini di levelnya di situ. Kita stres itu kita geser dia ke situ. Seismiknya digeser ke sana, ininya digeser ke situ dan seterusnya ya. Jadinya nanti dia berada di level yang sama. Berarti nanti wiggle yang merah ini ada di situ. Supaya levelnya sama karena ini kan pasti benar nih well orang di kita lihat bendanya dan seterusnya ya. Nah itu stats. Dapatlah dia nanti bendanya akan sama. Ini proses checkshot analisis tadi untuk mengubah dari depth kita peroleh fungsi time-nya, lalu bisa kita koreksi ya, correction dengan menggunakan logsonic. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Silakan. Bisa diikuti? Tidak ada, Pak. Paham ya? Jadi semoga nanti kalau ada ujian mengenai WLTI ini Anda tahu ya. Tujuannya kita untuk horizon picking karena data sumur tadi ada markernya. Marker itu di dalam sumur kita tahu batas-batas perlapisan itu disebut marker. Karena itu bendanya tahu, kita lihat sendiri orang petrofisis di batas ditandain, litologinya di mana saja, di kedalaman, di time berapa saja. Ya. Lalu untuk estimasi wavelet ini kalau kita menggunakan ekstraksi dari sumur saja. Untuk kebutuhan inversi ya. Oke, itu saya rasa mengenai WLTI. WLTI itu sangat penting karena kita menghubungkan antara sumur dengan seismik. Ya. Kita harus hubungkan keduanya karena sumur itu terbatas di dalam dimensi. Dia hanya mengukur satu dimensi saja. Jadi kalau kita punya seismic well base, mungkin sumurnya di situ. Kalau banyak sumurnya di sini, menyebar sumurnya. Sedangkan seismik kita kalau 3D kan banyak tuh, ada inline, ada crossline, ada inline, ada crossline misalnya. Data kita 3D, seismik, sumurnya itu hanya 1D. Sumurnya kelebihannya dia resolusinya tinggi, kebenarannya bagus. Seismik 3D kita, seismik kita 3D, tapi kita belum tahu bendanya itu apa. Nah, untuk mendapatkan informasi yang bagus, baik, kita ikat saja sumur dengan data seismik. Nah, itu proses WLTI. Proses WLTI. Nah, saya rasa itu untuk WLTI. Kita lanjutkan ke APO ya. Ini silakan ditanyakan dulu apabila ada yang perlu ditanyakan. Ya, gimana, Bro? Benar sekali. Jadi misalnya saya gambarkan kalau zero phase, ini wavelet-nya ya. Kalau ini wavelet-nya, ini zero phase. Jadi nanti bentukan itunya begitu misalnya. Maka saya pickingnya di puncak, di sini. Atau di sini. Tergantung. Kan marker itu bisa batas lapis antara shale menuju sand, berarti dia akan positif kan RC-nya. Atau kalau misalkan dari sand menuju shale,
negatif kan ketemu di situ. Nah, kalau minimum phase kita bikin di sini. Di titik beloknya di situ. Titik beloknya. Ini agak kurang lazim digunakan minimum phase. Biasanya menggunakan zero phase. Begitu, Prabu. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan Avio ya. Avio kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kalau ditanyakan saya terkait well tie, saya ulangi well tie-nya. Sebentar ya. Saya istirahat 1 atau 2 menit ya. 10.14 kita lanjutkan Avio. Oke, kita lanjutkan lagi IPO. Kita coba lihat apa yang dimaksud dengan IPO. Ini saya ambil dari materinya Prof. Sigit ya. Saya rasa Anda juga bisa cari di internet, banyak sekali membahas ini. Dari profesor saya dan Dona. Nah, ini adalah IPO. IPO itu apa? Nah, IPO ini sebenarnya begini, simpel saja ceritanya. Tidak perlu takut duluan. Kita ketika menggunakan seismic inversi merasa bahwa seismic inversi tidak cukup untuk menggambarkan subsurface modeling. Kita bisa menggunakan metode lain. Nah, sebenarnya metode lain saja. Bisa menggunakan, kan inversi itu bisa banyak ya. Bisa menggunakan sparse pipe, model base, atau bisa menggunakan kualitatif interpretasi. Nah, ini namanya kualitatif interpretasi. Salah satunya adalah IVO ya. IVO itu adalah kepanjangan dari, singkatan dari amplitude variation offset. Berarti kalau kita berbicara masih ada offset, data yang digunakan itu masih pre-stack. Apa bedanya post-stack dan pre-stack? Ada yang ingat? Anda masih ingat bedanya pre-stack dan post-stack? Sudah lupa? Pre-stack itu sebelum dilakukan stacking, Pak. Terus Stacking? kalau yang post-stack itu yang sudah dilakukan stacking, Pak. Ya, benar sekali, Bapak. Jadi kalau pre-stack, misalkan kan kita punya melakukan shooting ya, shoot, direkam banyak geofon seperti kamu akuisisi kemarin, shoot dia naik ke situ ray-nya. Kenapa bisa naik? Karena ada reflektor di bawah. Itu kalau kita gambarkan itulah yang dikenal sebagai common shoot gather. Ada shoot, nah, begitu kan, common shoot gather kan. Misalkan ini off end ya. Nah, begitu. Bendanya kan begitu. Polanya ada hyperboliknya. Kan? Lalu, prosesnya kita ubah ke CMP stack. CMP gather dulu. CMP gather. CMP gather itu bagaimana? Hanya kita sorting saja. Tidak. Nah, misalkan ada shoot di sini, ada receiver di situ. Titik tengahnya ada di mana? Di sini. Maka semua
pasangan shoot dan receiver dimanapun yang punya titik tengahnya di situ kita gather. Itulah simply gather. Kan kamu punya shoot banyak tuh, tidak hanya satu, ada ratusan mungkin shootmu. Kita binding dulu, binding itu artinya kita pecah-pecah dia. Jadi yang semua titik tengahnya di antara ini dengan ini nggak mungkin satu kan. Biasanya ada boundary-nya ini dengan ini. Nah, walaupun dari sana jadi CMP-nya satu. Kita gather dia. Kita gather itu yang mempunyai CMP yang sama. Nah, dia akan membentuk hyperbolik seperti itu. Ini CMP gather. CMP gather. Lalu CMP gather dilakukan velocity analysis, VLAN, dapat dilakukan NMO. NMO itu apa? Normal move out, itu kita menggeser, menghilangkan efek hyperbolik tadi kan. Supaya apa? Supaya offsetnya seolah-olah hilang. Kita koreksi dia ya. Kita koreksi supaya time-nya yang hilang ya. Delay time-nya hilang. Tapi offsetnya masih ada ya, offset tertentu. Ini offset 1 misalnya 2 dan seterusnya. Itu bisa kita buat dikoreksi dengan NMO, maka dapatlah seperti ini. Seolah-olah untuk semua offset yang ada dia flat. Bendanya ini. Anda lihat gambar ini. Ini adalah CDP atau CMP. Kita katakan CDP karena dia flat horizonnya. Offsetnya berubah, tetapi time-nya itu tidak delay lagi. Seolah-olah reflektor yang sama masih di level yang sama. Walaupun offsetnya berubah. Jadi efek time delay karena offset tadi sudah hilang. Nah, sekarang kita lihat. Karena efek time delay-nya sudah hilang, tujuan kita sekarang fokus ke amplitude-nya saja. Amplitude itu adalah wiggle-nya tadi. Jadi misalkan ini amplitude, ini seismikmu. Ya amplitude itu ya besar ini. Ke sana ya. Amplitude positif, amplitude negatif. Nah, lihat ini ya. Dikatakan bahwa ketika saya sudah menghilangkan efek time delay tadi, kita bisa melakukan melihat anomali baik dari fluid saturation ataupun lithology change berdasarkan amplitude yang berubah. Amplitude yang berubah itu nih, perhatikan. Ini kalau saya gambar itu, amplitude-nya awalnya kecil, offsetnya makin jauh, makin besar sekali, makin sangat besar, dan seterusnya. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa ada anomali yang berubah untuk level ini. Gitu ya. Nah, ini kan kita kalau punya banyak trace, berarti tiap satu posisi punya kumpulan seperti ini ya. Nanti posisi lain ada lagi dia. Karena dia kita binding berdasarkan CMP step tadi. Nah, anomali adanya fluid saturation atau lithology effect tadi itu semata-mata bisa kita lihat karena ada perubahan amplitude. Makanya disebut amplitude variation offset. Karena berubahnya offset setelah kita hilangkan efek time delay, maka yang efek dari anomali berupa fluid saturasi gas maupun oil ataupun lithology effect itu bisa disebabkan oleh ditandai oleh adanya perubahan amplitude terhadap offset. Idenya seperti itu, bagaimana kita melihat anomali. Karena masuk akal, kenapa? Karena kita lihat semakin offset jauh, semestinya kan berubah amplitude-nya kan. Nah, perubahan amplitude itu bisa disebabkan oleh lithology effect tadi atau fluid saturasi. Nah, proses ini proses Perwatt modeling ya. Ini proses Perwatt modeling dikenal sebagai Jouplet equation. Jouplet equation ini apa? Tadi kita udah bahas bahwa yang paling sederhana itu adalah ini kan. Itu memperoleh RC kan. Untuk memperoleh spike yang seperti ini, dapatnya dari situ. Nah, ternyata yang kita rekam di seismik itu sebenarnya adalah gabungan dari bagian S wave dan bagian P wave. Bagian S wave dan bagian P wave.
Kalau dia pantul ke atas, maka reflectivity yang kita rekam itu sebenarnya gabungan antara reflectivity P dan reflectivity S, P dan RS ya. Nah, proses Juprit ini adalah proses bagaimana dia mencoba melakukan forward modeling. Ini Anda tidak perlu pusing, ini tidak akan tanyakan ini terlalu berat. Juprit ini secara sederhana begini saja dia. Bagaimana dia mencoba melakukan pemodelan ke depan atau forward modeling dari data yang kita punya, dari data sumur, dari domain sumur ya, dari RP, S, dan RPP, reflectivity coefficient S dan reflectivity P. Ini jarang digunakan persamaan ini. Kenapa? Karena prosesnya terlalu banyak parameter yang harus kita tuning. Jadi dikenalkanlah yang namanya SU approximation. Ya. Nah, SU approximation ini masih sama, hanya mengaproksimasi dari Juprit yang banyak variabelnya disederhanakan oleh SU. SU ini nama orang ya. SU ini mencoba menggambarkan bahwa reflectivity saya terhadap angle, nah angle ini belum saya jelaskan tadi, ini saya kembali dulu ke sini, saya lupa menjelaskan ke sini ya. Tadi ini kita sudah clear menjelaskan data CDP dengan offset yang berubah. Nah, sekarang bendanya masih sama. Benda yang kiri yang ini saya sebut benda A, dan benda B yang di sini itu bendanya sama. Tetapi hanya diubah sedikit. Yang awalnya offset, kita ubah menjadi angle. Angle itu apa? Angle itu adalah sudut. Sudut pantul dari sinar datang dan sinar pantul yang ini. Kalau saya perbesar yang itu. Nah, caranya bagaimana kita mengubah offset ke angle tadi? Simple caranya. Misalkan saya gambarkan satu. Ya. Saya gambarkan satu. Sudutnya adalah ini, sudut pantul atau sudut datangnya. Bebas saja sama, ini dengan ini sama. Di sini sud saya, di sini receivernya. Maka jarak antara sud dengan receiver kan kamu sudah paham, namanya offset. Berapa meter gitu kan jarak antara source dan receiver. Berapa meter itu saya bagi bagian ini, berapa kira-kira kalau saya punya offsetnya. Offset dari titik ini ke sini misalnya 1000 meter. Maka ini ke sini berapa meter? Kira-kira. Dari titik A, katakanlah ini A aksen. Sedangkan A ke B misalnya itu adalah 1000. Maka A aksen itu berapa kira-kira? Ingat konsep di seismik refleksi. Setengah kan? Kalau kita anggap ini flat, maka ini setengah. Ini 500 misalnya. Kita bisa tahu ini, kita harus tahu ini. Tahu kedalaman tiap reflektor ya. Taunya dari mana? Kita punya velocity. Velocity dapatnya dari mana? Dari velocity analysis di picking Velan. Ini saya tahu, sudutnya bisa tahu nggak kira-kira? Maka apa kira-kira kita mendapatkan sudut? Oke, trigonometri, Pak. Iya, menggunakan apa? Ini saya tahu nih. Saya gambar ini. Ini saya tahu yang hijau ini, dari yang hijau ini saya tahu. Maka sudut ini Pakai tan, Pak. tangen. Tangen apa? Oke, Pak. Tangen theta. Tangen theta depan per samping. Nah, benar ya. Atau setengah offset dibagi dengan Z tadi. Z ini dapatnya dari mana? Dari time, two-way time dikalikan dengan velocity analysis. Ya. Velocity ya, supaya dapat Z. Theta itu berarti apa? Sudut. Sudut itu dapatnya dari persamaan ini gimana cara nyarinya? Arcus tangen kan? Tangen inverse ya. Dari ini setengah per dan seterusnya. Ya. Setengah dari offset dibagikan dengan Z-nya. Dapat
Jadi kita bisa ubah offset, kita bisa ubah menjadi angle. Ya. Mantap. Bisa diikuti sejauh ini? Bisa, Pak. Saya. Jadi bendanya sama, hanya saja offsetnya itu saya ubah dalam angle. Biasanya prosesnya dilakukan dalam sudut ya. Dari offset ini saya konversi ke angle di sini, prosesnya seperti itu tadi. Hanya mencari nilai sudut ininya saja. Jadi kalau 100 meter itu sudutnya berapa? Nah, biasanya sudutnya itu 7 sampai 45 derajat ya. Nah, ya yang itu tadi apa? Untuk mendapatkan sudut kan itu harus kita inversikan inverse ya. Anda ingat nggak soal 4 gitu ya untuk mencari sudut kritis itu? Masih banyak yang tidak bisa menggunakan kalkulator ya. Agak miris juga saya. Harusnya kan sudut kritis itu adalah sin P1 per P2 ya. Nah, ini kan dapat tuh sudut inverse ya. Dia hanya disinkan saja, tidak diinversikan ya. Tidak tahu saya, dia menggunakan kalkulator yang tidak bisa atau memahami rumus yang tidak tahu. Hampir setengah yang seperti itu. Tolong diperbaiki ya. Untuk level Anda untuk S1 itu semester 5 tidak bisa menggunakan kalkulator, tidak paham Arcus itu, ketawai nanti kita sama anak SMA kan, anak SMA udah belajar itu. Harus beda ya. Namanya udah tingkat 5. Semester 5. Harus ini dong, harus lebih paham lagi ya. Hal sederhana seperti itu jangan sampai salah lagi. Ya. Nah, itu tadi masalah perubahan angle ke offset ke angle. Kalau kita punya offset, kita bisa ubah dia. Offset 100 berapa ya sudutnya dan seterusnya supaya benar ya. Nah, perubahan amplitude itu sama saja di dalam offset ataupun di dalam angle, sama saja bentukannya seperti itu juga bendanya ya. Nah, bagaimana kita nanti memperoleh penampang yang sederhana supaya kita bisa melihat. Nah, penampang itu digambarkan ke dalam dua hal ini, namanya intercept dan gradient. Nah, saya yakin agak susah untuk memahami sejauh ini, tapi tidak masalah, paham dulu saja. Nanti kita lihat di seismik interpretasi yang lebih rinci ya. Intinya seperti ini. Dari persamaan su tadi, su yang tadi yang ini, R theta itu adalah RP ditambahkan dengan G sin theta, di mana G itu adalah kalau Anda ingat lagi su-nya tadi, ini persamaan su. G ini adalah RP dikurang 2 RS ya. RP dikurang 2 RS. Nah, ini kalau kita lakukan di dalam skala log, bisa kita dapatkan semua benda ini kan. RP Anda dapatkan dari mana RP ini? Dari RC yang diperoleh dari AI. AI itu adalah rho dikali PP. RS ini apa? RS ini sama, prosesnya sama persis. Hanya saja RS ini diperoleh dari ST. S itu berarti rho dikalikan dengan PS. Velocity S. Velocity S ini dapatnya dari mana? Dari log sonic. Ada pengukurnya. S ini juga sama dari log DTS. Log sonic untuk S wave. Bendanya kita peroleh RP-nya. RS-nya juga kita peroleh. Sudutnya ini adalah kita lakukan sudut sesuai dengan seismik tadi. Sudutnya dari mana aja? Dari theta dari 7 derajat sampai 45 derajat. Maka kita bisa melakukan forward modeling ya. Forward modeling seperti yang ini ya. Kamu punya R theta
dari mana tadi? RP dikurang RP dikurang 2RS sin theta kan? RP-nya dapat dari log kan? RS-nya dapat dari log theta-nya yang diubah mengikuti theta dari seismik. Coba 7 derajat dikonvolusi dengan wavelet dapat benda ini. Sudut berikutnya dan seterusnya ya. Kenapa dia? Nah, hilang ya. Kita bisa melakukan forward modeling dari sudut theta ini. Nah, prosesnya ini yang menarik adalah kita mengubah ke dalam bentuk gradient dan intercept. Gradient dan intercept ini apa? Nah, caranya sederhana. Dari angle stack yang kita punya tadi, angle gather yang kita punya dari gambar yang sebelumnya, kita bisa plot kan sudut sinus kuadrat terhadap r theta. R theta itu adalah wiggle-mu tadi, bisa diplot dalam bentuk wiggle juga. Tidak harus didekonvolusi. Jadi misalkan tadi sudutnya ini ke sana, ini adalah wavelet-nya, trace yang berubah terhadap theta, r theta. Tiap horizon, tiap sampling time misalnya, saya bisa plot ke kurva ini antara sinus kuadrat theta dengan r theta-mu tadi per horizon. Jadi saya kalau banyak horizonnya ya banyak gambar seperti itu. Diplot di sini, diplot benda-benda ini. Lalu saya bisa mendapatkan garis regresi. Gitu ya. Garis regresi ini akan menghasilkan dua informasi. Informasinya apa saja? Ketika theta-nya sama dengan 0, saya dapatkan R intercept. Saya juga bisa peroleh nilai gradiennya. Adalah gradien. Gradien Anda kan udah tahu. Delta R dibagi dengan delta sin. Kan gradien itu nilai tangen. Ini dibagi dengan ini ya. Maka tiap horizon nanti saya punya R intercept dan gradien tadi. Nah, dua ini yang menjadi poin utama dalam IPO analysis. Intercept dan gradient. Kenapa? Nanti kita akan lihat ada yang disebut dengan kelas IPO ya. Kelas IPO itu, nah ini kelas IPO ya. R-mu tadi ketika kamu plot bentukannya seperti itu, di ke sana, kalau interceptnya positif, bentukannya seperti itu. Interceptnya positif tetapi gradiennya ke bawah, berarti kalau gradiennya ke bawah, dia dari besar menuju kecil, makin kecil bahkan bisa membalik pasanya. Atau yang berikutnya, dari R interceptnya kecil, minus, tapi membesar makin positif, misalkan dari situ, balik dia. Interceptnya negatif tadi kan negatif. Atau dia interceptnya negatif tetapi makin besar. Dari yang negatif kecil makin negatif sangat besar, maka bentuknya akan seperti itu. Nah, kalau Anda ingat direct hydrocarbon indicator sebenarnya kan ada itu, ada phase reversal namanya. Dari yang awalnya dia positif bisa berubah negatif. Nah, ini bisa digambarkan seperti itu. Jadi kalau kita nanti punya penampang R intercept dan penampang gradien, maka kita bisa melihat anomali tadi. Nah, di sini nggak ada ya bendanya. Seperti itu ya. Anda bisa cari dulu. Sejauh ini paham sudah, syukur kita kalau bisa ikuti ya. Gimana, ada yang ditanyakan mengenai intercept dan gradien ini? Saya tidak maksud untuk paham 100% ya. Paling nanti kalau di ujian, kalau saya berikan penampang RC misalnya, begini RC-nya, atau jangan RC, ada log, gitu, log sonic, tahu beberapa log, Anda harus bisa mengubah ke dalam RC. Misalkan saya berikan wavelet, begitu, Anda harus bisa melakukan konvolusi.
Kan sederhana caranya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup segitu dulu. Nanti Anda makin banyak, makin pusing. Bisa? Bisa, Pak. Bisa diikuti ya. Jadi hari ini kita belajar apa saja? Ada yang ingat tadi? Apa aja yang udah kita bahas? Topiknya aja. Ini, Pak, menghubungkan data log ke data seismik, Pak, Ya. untuk mendapatkan estimasi itu sama peak horizon, Pak. Baru belajar tentang AVO, Pak. Oke ya. Tadi namanya well tie ya. Yang pertama itu namanya well tie. Gunanya apa? Mengikat sumur log ke seismik. Seismik. Ya. Log itu skalanya depth, sumur skalanya time. Log dia satu dimensi tetapi kebenarannya teruji, seismik masih relatif ya. Kita hubungkan, kita kawinkan keduanya untuk memperoleh informasi yang sempurna ya. Sedangkan MVO ini hanya teknik lain dalam melakukan interpretasi. Supaya interpretasinya itu lebih kualitatif tetapi lebih bagus ya, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira untuk hari ini. Kita masih ada satu pertemuan terakhir minggu depan. Pertemuan terakhir mungkin nanti akan saya bahas kisi-kisi lah supaya Anda tidak khawatirkan nanti ya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Oke, kalau demikian kita sudahi kelasnya hari ini. Kita bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama.